Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Michael bin Binas, lebih dikenal dengan Michael Area. Saya berasal daripada Sempurna, anak jati Sempurna, yang sekarang ini saya lebih menetap di Sempurna. Dulu saya banyak berhijrah, saya di Kuala Lumpur dulu. Saya aktif bermain musik di Kuala Lumpur. Tetapi sebelum itu mungkin saya akan bercerita tentang penglibatan saya dalam seni ini semenjak di bangku sekolah lagi sebenarnya, tetapi tidak berapa serius. Selepas menamatkan pelajaran tingkatan 5, saya mula serius dalam seni. Saya banyak ikut pertandingan di daerah, pertandingan nyanyian, dan dalam pertandingan itu saya banyak mendapat tempat. Nyanyian banyak mendapat tempat, banyak minat saya itu lagi mendalam dalam seni itu, sehingga kan saya join, saya ikut satu kumpulan. Saya di-offer untuk join satu kumpulan bersama rakan-rakan yang aktif dan Sempurna ini, macam saudara Jasni, Sarudin, siapa yang ramai lagi lah yang aktif di Sempurna, si Ajat, pemain drum Eddie Black. Kebetulan masa itu Haji Jul, di bawah pimpin Haji Jul ini aktif untuk, dia ada satu band, dia aktif dalam musik. Haji Jul Abdal ini dia aktif, dia offer kita join satu band, namanya band itu Lapa Discovery. Lapa Discovery di bawah pimpinan beliau lah bersama Cuka Jiwo. Masa itu kita aktif dari daerah Sempurna ini, banyak persembahan-persembahan yang dibuat. Kita independen, Haji Jul independen, labur dana besar. Masa itu tiada regata lepa di Sempurna ini. Jadi kami membuat persembahan lah, maksudnya persembahan di daerah ini, macam saat tahun baru kan, hari raya, membuat persembahan besar menggunakan kos sendiri. Haji Jul membuat dana, dia keluarkan dana sendiri. Contohnya macam di Padang itu buat pentas sendiri, buat pentas sewa sound system yang besar-besar di Padang itu, kita buat proses. Dia expose juga budak-budak kita lah, saya pun band boy kami itu kan, dia expose, dia panggil penari-penari macam Petras ini pun kita aktif sama orang buat persembahan di Sempurna ni. Masa itu tiap pesta kita yang buat pesta-pesta di Padang ini apa semua kan, banyak kita aktif masa itu. Sehingga saya ambil keputusan, mungkin atas dorongan kawan-kawan banyak bagi dorongan, bagus kau keluar, maksudnya keluar dari daerah. Saya pun terpikir juga lah, sebab cita-cita itu mau jadi penyanyi sebenarnya. Jadi penyanyi. Jadi kebetulan masa itu saya ada dengar satu iklan di radio. Iklan daripada Heaven Studio, saya dengar di radio. Masa itu dia buka iklan untuk ada uji bakat di Kuala Lumpur untuk ambil penyanyi serakaman lah. Masa itu saya ambil alamat apa semua. Kebetulan pada masa itu saudara Erwan ada di Semenanjung. Erwan Haji Sabadin, pemain bass masa kami main di Sempurna, main band Lapa Discovery itu. Dia sudah ada Semenanjung masa itu. Jadi maksudnya, Mike, kau kena turun lah, kita ikut uji bakat itu, kau ikut uji bakat. Saya ambil kesempatan turun Kuala Lumpur, turun KL untuk meneruskan lah kan. Maksudnya di sana lagi besar peluang, untuk Semenanjung lagi besar peluang kan, di meneruskan cita-cita itu kan, kita kena Semenanjung. Saya ikut uji bakat Heaven Studio, keluarkan pertandingan uji bakat untuk jadi artis rakaman. Masa itu pun ada seluruh Malaysia itu dia buka iklan itu. Seluruh Malaysia dia buka iklan, ada yang datang dari Penang, Johor.
kami cari tempat itu pun lah sampai tertarik cari tempat bersama saudara Erwan Haji Sabadin lah. Kami cari tempat uji bakat itu di saya alamatnya itu di Setapak KL, di KL Setapak itu. Kebetulan masa itu kami datang sudah ramai yang ikut uji bakat di situ kan. Di studio itu Heaven Studio. Heaven Studio itu dia satu bangunan dengan Menora Music. Dia memang pusat untuk penggiat-penggiat seni dari situ. Saya jumpa Musyakira penerbit penganjur untuk pertandingan itu. Musyakira dia terkenal dengan produser sebenarnya. Musyakira ini dia banyak mengeluarkan macam album Satira sendiri dia buat Satira, album Kiara, kumpulan Kiara dulu dia buat. Jadi saya coba ikut uji bakat itu. Jadi kebetulan masa itu saudara Ewan boleh bermain piano masa uji bakat itu. Yang lain-lain peserta repeating apa semua diorang pakai menu suara. Cuma kami ini main live di studio itu. Ingat lagi saudara Ewan, saya suruh dia main piano lagu Sayangku Dewi. Masa itu saya bawa untuk uji bakat itu. Kami main live lagu itu, main. Rasanya selepas itu dapatlah saya offer. Rupanya penyertaan itu berjaya dalam banyak penyertaan daripada Semenanjung itu kan. Cuma saya yang dapat. Jadi saya dicarakan untuk ikat kontrak lah dengan Heaven Studio masa itu dia offer untuk buat rekaman. Tetapi dia akan gabungkan dengan satu kumpulan di situ. Kebetulan kumpulan itu tidak ada penyanyi. Masa itu di KL. Jadi saya saing dengan Heaven Studio. Saya akan kerja di Heaven Studio itu sebelum recording, sebab saya akan join kumpulan itu membuat material dengan produser buat lagu-lagu, kumpul 10 lagu untuk dijadikan satu album. Saya pun dijoinkan dengan satu grup itulah. Saya lebih kurang dalam 2 tahun juga lah berkurung di studio Heaven Studio itu, buat lagu apa semua. Akhirnya tertubuhlah kumpulan Aerial itu. Kami bernaung di bawah syarikat NR Record masa itu. Rezeki itu sebenarnya budak-budak kita dari Sabah ini yang tembus di Semenanjung kurang tembus. Salah satu yang kumpulan pertama yang tembus dari Semenanjung ini Sirakaman Kumpulan Menara. Kumpulan Menara terkenal dengan lagu Sayang kan. Penyanyi dia orang Sabah. Dia meletup dalam Menara itu. Selepas itu aku masuk sudahlah budak Sabah yang kedua tembus di Semenanjung. Saya masuk kumpulan Aerial itu. Sudah rekod, sudah rilis album apa semua. Ada komposer banyak lah, komposer yang terkenal terlibat dalam pembikinan album Aerial itu. Ada Syahri Amri bagi 3 lagu, ada Alan Laga bagi 1 lagu. Kita hantar di radio lah, sudah rilis album itu, lagu hit, naik pula lagu Segalanya Bermula di Sini, ciptaan Alan Laga itu. Itulah lagu pertama, Lakilah Song lah, Segalanya Bermula di Sini masuk carta radio music apa semua. Kan dalam carta pun kita ada dapat rekod juga dalam carta radio music itu. Kita bertahan dalam 21 minggu. Agak lama lah juara radio music pada masa itu 1998. Kemudian area lagu hit Segalanya Bermula di Sini kita masuk pencalonan music apa semua buat promosi lah, promosi seluruh Malaysia. Kita ikut promosi Malaysia, pengalaman tu luas juga dalam persembahan pentas sudah masa itu kan. Untuk interview TV, rancangan TV banyak lah. Selepas album itu lebih kurang 2 tahun, setahun sudah berjalan, company pun ambil keputusan untuk tamatkan kontrak lah. Habis kami sign kontrak pun 2 tahun setengah. Dia tamatkan kontrak itu, kami akan bebas cari syarikat lain lah masa itu. Jadi saya mengambil keputusan balik kampung juga lah, cuti lah kalau kita balik kampung. Sehingga lah ketemunya juga pula lagu-lagu Bajau di kampung. Saya buat lagu Bajau macam lagu Lepa kan, lagu Sempurna, projek lagu-lagu Pesta Regatta Lepa masa itu kita buat. Nanti macam dia bisa apa semua kan. Akhirnya berjaya juga lah, tembus juga lagu Sempurna itu jadi hit juga, jadi lagu tema juga lah. Dan terbaru sekarang ini banyaklah lagu baru kita buat macam lagu Janji kita juga, album kompilasi Lembian Lahat.
Lepas itu ada lagu Kalau Coklat Limpahku masuk carta juga lah masa itu. Yang terbaru lah kita masuk carta akhir apa semua. Dan terbaru ini ada juga lagu Bajau buat dengan Wani Amir, komposer Rusdi Hajal itu. Dan terbaru sekali kumpulan Ariel itu kita buat satu single juga sekarang ini dalam proses pembikinan. Tajuk lagu dia Kembali Padaku. Tidak lama mungkin kita rilis lagu itu. Dari Sabah, perjalanannya begini. Sebenarnya industri ini kita sudah paham sangat industri ini kan. Kita dimanapun begitulah itu. Maksudnya kau kena aktif dalam bidang ini. Bila kita aktif, kita akan masih bertahan. Saya coba aktif di daerah sendirilah. Saya banyak ambil show untuk klub-klub malam, persembahan di klub malam. Sebelum depannya kepuasan dalam bermusik ini lain pula lah macam di klub malam apa semua membuat persembahan di dinner show ni. Kepuasan tu ada, kita mau persembahan banyak lagu-lagu yang kita akan pelajari lah, lagu Inggris apa China apa semua ni kan. Dia akan mematangkan kita pula untuk membuat persembahan depan khalayak ramai itu. Konsep dia lain macam. Lepas tu kita jalan juga lah macam jemputan kawin sudah di daerah ini. Dinner, maksudnya kita dapat satu market pula di kampung. Jadi saya coba ambil keputusan ditinggal. Saya pun sudah mempunyai 6 orang anak. Isteri saya pun sudah bekerja di sini. Saya pun sudah buat rumah di kampung. Berapa banyak kampung halaman itu seronok kita dulu di kampung halaman. Kita ada aktiviti sendiri di kampung halaman. Kita jaga market hiburan di kampung halaman itu rasanya sudah cukup lah untuk kita sentiasa kekal dalam industri itu. Kita cari-cari idea yang baru juga lah kan. Jadi rasanya kita lebih selesa sekarang ni. Kita banyak offer untuk main di launch klub-klub malam yang ada di Sempurna ini kan. Kebetulan Sempurna sekarang besar pelancong. Kita aktif juga lewat album baru kan. Album baru kalau ada penemuan idea baru kita buat, sentiasa kita ikut perkembangan. Janji kita aktif saya sudahlah sekarang di daerah ini. Sebenarnya begini, bakat itu sudah banyak sebenarnya di daerah kita, orang-orang kita sendiri. Ramai budak-budak kita yang berbakat dari segi recording, nyanyian, kayak permainan dalam bidang musik apa, musik sudah semua banyak kemahiran. Lagi itu sekarang ini maksudnya kita bebas untuk berkarya, kita berilis YouTube apa semua. Cuma masalah kita sekarang ini penyatuan kita, penyatuan. Maksudnya bila setengah orang ini, maksudnya satu orang ini karena dia mahir dalam bidang syuting kan, seorang yang mahir dalam bidang rakaman. Tapi kita ini banyak yang kita masing-masing buat hal sendiri. Kita bergabung. Maksudnya bila kita bergabung, sudah ini penyanyi boleh jalan, ini komposer boleh buat lagu yang bagus. Soalnya kita boleh bersaing pun dengan mana-mana produk lah sebenarnya. Macam contohnya budak-budak Sempurna, ramai yang ada pengalaman dalam bidang musik, ada yang belajar jauh sudah kan. Tetapi kita kekurangan slot, maksudnya macam RTM apa semua kan. Macam RTM itu dikira-kira ada, maksudnya untuk kita Pantai Timur ni tidak berapa dapat peluang kan. Macam program-program TV apa semua tu kita tidak dapat peluang itu. Orang banyak dapat di sana, yang dekat di sana lah di KK. Itu salah satu lah kita punya, bagi saya lah budak-budak Sempurna Pantai Timur ini, kita di sini kurang sedikit pendedahan itu kan. Kemahiran pembuatan lagu rasanya kita sudah cukup matang untuk itu. Kita tidak usah bersaing di luar. Semua platform kita, platform ya kita kena buat channel sendiri apa begitulah. Tapi untuk kita maksudnya kita kena link juga dengan RTM apa semua ni radio ini kan. Kita kena dijemput juga lah setiap ada acara di mana kita kan. Maksudnya itu tidak berlaku. Maksudnya kita masing-masing sempurna lah begitu. Jadi
kita kena bekerja keras lagi untuk itu. Rasanya kita ada potensi, cuma bila dicakap benda ini dia melibatkan golongan-golongan tertentu lah sebenarnya. Kita ada bakat, tapi maksudnya kita tidak dapat keluar kekurangan dana apa semua kan. Jadi bakat itu kita banyak sudah lah, kita banyak bakat yang bagus lah, cuma itu kekurangan daripada sokongan dari beberapa pihak kan. Maksudnya kena ada dana yang bagus, kita ada rangkaian dengan mau pengusaha macam sosial radio apa semua, kita kena link dengan orang. Cuma kita kena bekerja keras dengan untuk itu lah kan. Mungkin sebagai orang lama dalam industri saya sudah cukup, misalnya kira lama juga tak sudah saya banyak nampak dari awal sampai akhir. Sebenarnya benda ini pusingan itu di situ-situ juga. Yang penting di sini kadang-kadang kita lupa, kita penggit seni ini kita lupa bahwa kita ini bukan penjual rokok atau bisnismen untuk dapatkan duit semata-mata untuk dapatkan duit. Sebenarnya seni ini kepuasan. Kepuasan itu kita dapat duit sedikit. Jangan kita fokus pertama untuk duit sebenarnya dalam seni ini. Kalau kita fokus untuk duit, maksudnya kena cari bidang lain. Industri seni tidak menjanjikan duit yang banyak pun sebenarnya, tetapi karya yang bagus, penghasilan yang bagus, kita puas hati, mungkin kita dapat duit sedikit lah kan daripada hasil yang kita buat itu. Rasanya kita boleh bertahan bila kita pikirkan tentang penghasilan yang baik. Kita kena pikir penghasilan, bukan kita pikir duit sebanyak mana kita dapatkan. Kalau Anda maksudnya masuk dalam bidang ini, kena berani maksudnya fikir tentang apa yang Anda hasilkan. Maksudnya dapat sikit-sikit, dapat buat karya yang bagus kan, maksudnya dalam bahasa kita apa kan, itu sudah ada sumbangan sama kita kan, bonus lah. Untuk dapatkan yang lebih-lebih itu sebenarnya kena bekerja keras lah. Lepas itu mungkin kalau rezeki kita akan dapat lah, cuma kena relax sikit lah dalam seni ini. Kita kena tumpukan bukan semata-mata demi bawang seni ini kalau Anda mau bertahan. Itu sajalah yang saya nampak sebenarnya dalam industri. Rasanya penjagaan suara ini macam saya dia pantang apa-apa, dia pantang makan yang ada atau apa semua suara. Bagi saya latihan macam menyanyi, kita kena banyak menyanyi, selalu menyanyi. Sebab itu macam saya lebih seronok bila dapat job, maksudnya kita dapat kontrak untuk main di satu tempat yang oke lah, seminggu 4 kali kan. Maksudnya itu latihan kita untuk menyanyi, kita ekspos buat lagu-lagu kan. Tidur kena cukup lah kan, tidur kena cukup. Lihatlah latihan menyanyi itu penting, kita kena selalu menyanyi. Kalau menyanyi lah, tidak tahulah kalau main gitar kan, cuma latihan itu yang penting. Pantang-pantang tu belakang, kena cukup tidur, tenaga, makan cukup, boleh menyanyi dengan baik lah rasanya kalau ingin menjadi buat persembahan lah. Oke, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih lah kepada Muas Studio ini lah. Saya akan bagi dia respect lah, sebab yang kita kena ada orang-orang begini macam Muas Studio ini. Kita ada orang-orang yang bersemangat untuk maksudnya kenal pasti mana orang-orang kita yang boleh kita bawa diketengahkan. Sebenarnya ini saya puji Muas Studio. Ada lagi lah, sebenarnya bila kita begini kita akan kekal lama dalam industri ini. Kita tolong menolong antara satu. Jadi terima kasih banyak atas jemputan hari ini. Saya lama kenal dia juga dari dulu, sama-sama juga lah di KL apa semua kan. Rupa-rupanya darah seni ini tidak boleh kau padam. Kita akan terus berjuang lah, kita sama-sama berjuang. Terima kasih lah atas jemputan.
Lepas itu mungkin anda boleh follow saya punya FB. Saya banyak aktiviti, banyak aktiviti saya banyak upload di FB. Saya ada channel YouTube juga lah, Michael Ariel Official. Banyak lagu-lagu yang saya upload di sana, saya buat cover, dan produk-produk terbaru pun saya banyak masukkan di YouTube sana lah, Michael Ariel Official. Lepas itu kita ada di daerah ini, kita happy banyak persembahan-persembahan. Saya ada di plotting sekarang ini di Ju House Cafe plotting, dan juga kita ada persembahan di Space Mall. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Sampai